Shalom, kali ini saya ingin menceritakan bahayanya tentang pengobatan alternatif tenaga dalam yang memiliki unsur hitam. Berhati-hatilah, dunia hitam sekarang sudah menyamar, berganti nama untuk menjerumuskan serta menghancurkan tubuh jiwa tanpa Anda sadari. Unsur ilmu hitam atau dukun dalam era lama sekarang berganti nama seperti pengobatan alternatif tenaga dalam, membuka aura, penerawangan, paranormal. Berhati-hatilah, iblis akan selalu menyamar terlihat baik, membuat Anda masuk akal, sebenarnya di balik itu ada sebuah kebinasaan. Ketika pengobatan itu bertahun-tahun, gerakan seperti ada yang batasi. Ketakutan berlebih saat diledakin petasan di atas. Lalu kepala terasa seperti ada yang menekan. Mudah marah dalam kesadaran seperti bukan saya. Mimpi aneh-aneh dari rambut lebat, naik tangga, lalu dikejar-kejar pria bersorban. Mimpi melihat rumah mengambang oleh gelombang air sungai. Mimpi duduk di mobil dihimpit oleh dua ibu-ibu, kiri kanan, dan di sebelah kanan ibu itu ada laba-laba. Selama 3 tahun apakah menunjukkan kesembuhan? Sama sekali tidak ada. Tanda di mana Tuhan ingin sadarkan saya. Ada seorang wanita memiliki kemampuan melihat lebih, duduk di samping saya dan berkata, "Itu apa?" sambil menunjuk ke arah tangga penghubung ruang keluarga si penerapi. Lalu ada seorang bapak berkata, "Kamu sudah terapi berapa lama?" Setelah saya menjawab, lalu bapak itu berkata, "Kamu sudah terapi 3 tahun?" Ada juga wanita muda kurus yang usianya di bawah saya. Suatu saat ibunya mengadu kepada si penerapi, kenapa anaknya sampai meninggal. Penerapi itu hanya menjawab, sudah takdirnya. Ada juga balita yang meninggal, tetap saja hal tersebut tidak membuat saya sadar, seperti ada yang mengikat atau membelenggu. Suatu waktu ada wanita muda yang ingin hamil berkata pada saya, "Kau minum teh benalu saja," sambil berbisik. Dari situ saya berpikir kenapa suaranya dipelankan. Dengan suara yang dipelankan itu membuat saya berpikir, sudah lama terapi tapi tidak kunjung sembuh. Suatu saat pekerjaan dipindah ke pabrik, dari situlah saya jarang terapi. Lalu saya ambil keputusan untuk terapi dengan anak buahnya, mencari tahu alamatnya. Saat saya mau persiapan kerja, ketika mandi, kepala saya sakit seperti ditindih atau dihimpit. Entahlah, sambil teriak, "Tuhan Yesus tolong saya," sambil menuangkan air ke kepala saya. Entah bagaimana saya cerita sama ayah saya dan ayah saya pun merasakan hal yang sama. Karena ayah saya juga ikut terapi, karena saya yang minta. Jujur menyesal. Sambil berdoa meminta petunjuk dan berpikir, mungkin terapi sambil berdoa pasti cepat sembuh. Karena takutnya dioperasi. Pertama kali ke tempat anak buahnya, beliau tidak ada di tempat. Untuk bertanya apakah saya harus ke dokter atau cukup terapi. Kemudian saya menunggu di belakang rumah adiknya. Di sana Tuhan pun memberi petunjuk.